Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan masalah Resius Jo Fernando, tim 111-230-189. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil revat saya yang berjudul Evaluasi Potensi Batubara Kalimantan berdasarkan analisis petrografi dan geokimia, implikasi terhadap strategi eksplorasi dan kelanjutan. Yang pertama, kita masuk ke pendahuluan. Kalimantan merupakan salah satu wilayah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Dua cekungan utama yang menjadi fokus penelitian adalah cekungan Brau dan cekungan Barito. Kedua cekungan ini memiliki kondisi geologi dan lingkungan pengendapan yang berbeda, sehingga menghasilkan kualitas batu bara yang berbeda pula. Untuk memahami potensi batu bara secara lebih baik, perlukan analisis petrografi yang mempelajari komposisi organik batu bara, serta analisis geokimia untuk mengevaluasi kualitas dan kematangan batu bara. Dengan pendekatan ini, strategi eksplorasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan ramah lingkungan. Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama itu mengevaluasi kualitas batu bara pada formasi Sajau dan formasi Burkin. Kedua, mengidentifikasi perbedaan karakter petrografi dan geokimia antar kedua formasi tersebut. Ketiga, memahami pengaruh lingkungan pengendapan dan siklus iklim terhadap perbentukan batu bara. Rumusan masalah yang ingin dijawab adalah bagaimana karakteristik batu bara pada kedua formasi tersebut dan bagaimana hasil analisis tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung eksplorasi batu bara yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan pada dua lokasi utama, yaitu Cekungan Berau dan Cekungan Barito. Sampel dari formasi Sajau diambil dari beberapa SIM yang diberi kode A sampai M. Sedangkan sampel formasi Urukien berasal dari SIM T110, T210, dan T300 di tutupan mic. Secara keseluruhan, gunakan 93 sampel batu bara dan 7 sampel non batu bara sebagai data penelitian. Jumlah sampel yang cukup banyak ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai karakteristik kedua formasi. Metode yang digunakan terdiri dari analisis petrografi dan geokimia. Pada analisis petrografi, dilakukan identifikasi mineral seperti huminite, liptinite, dan inertinite, serta pengukuran reflektan vitrinite untuk menentukan tingkat kematangan batu bara. Sedangkan analisis geokimia meliputi pengukuran TOC atau total organic carbon, hidrogen index, kadar sulfur, kadar abu, rock evaporolysis, dan analisis biomarker seperti N-alkana dan pristine. Hasil petrografi menunjukkan bahwa batu bara formasi Sajau didominasi oleh huminite dengan presentasi sekitar 72-95%. Selain itu, ditemukan perubahan lingkungan pengendapan secara vertikal dari sistem fluvial menuju delta. Pada formasi Warukin ditemukan kandungan huminite dan liptinite lebih tinggi daripada inertinite. Nah, karakter ini menunjukkan bahwa batu bara tersebut terbentuk pada lingkungan rawa yang ombrotofik yang lebih relatif stabil. Dari sisi geokimia, formasi Warukin menunjukkan kualitas yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai TOC yang lebih dari 50% dan hidrogen index yang lebih dari 200 mg hidrokarbon per gram TOC. Selain itu, kadar abu kurang dari 2,5% dan kadar sulfur kurang dari 0,2%. Sebaliknya, formasi Sajau tergolong batu bara muda atau lignit dengan tingkat qualification yang masih sangat rendah, kandungan air yang tinggi, dan tingkat kematangan relatif rendah. Analisis biomarker pada lingkungan pengendapan ini menunjukkan bahwa formasi Warukin terdapat pola pengendapan yang bersifat silikal. Vegetasi penyusun gambut didominasi oleh tumbuhan berbunga atau Angiospermae, khususnya kelompok Dipterocarpa, dengan kontribusi Gymnospermae yang lebih kecil. Lingkungannya terbentuk merupakan lingkungan rawa, ombrotrofis, dan selain itu pada pola silikal ini ditemukan juga beberapa siklus yang berkaitan dengan pengaruh siklus iklim Milankovitch. Pada formasi Sajau, analisis Masral menunjukkan variasi lingkungan pengendapan mulai dari limnik, swamp, hingga swamp forest. Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting bagi eksplorasi batu bara. Formasi Warukin dapat dijadikan target prioritas karena memiliki kualitas batu bara yang lebih tinggi. Selain itu, pola biomarker yang bersifat silikal dapat digunakan untuk memprediksi keberadaan SIM produktif pada daerah yang belum dibor. Sementara itu, meskipun kualitas batu bara formasi saja lebih rendah, batu bara ini masih memiliki nilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan energi domestik dalam jangka pendek hingga menengah. Secara umum, kombinasi data petrografi, geokimia, dan pemodelan prediktif dapat membantu merancang strategi eksplorasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Sebagai kesimpulan, formasi Urukin memiliki kualitas batu bara yang lebih baik dibandingkan formasi Sajau, ditandai dengan nilai TOC dan HI yang tinggi, serta kadar abu dan sulfur yang rendah. Formasi Sajau merupakan batu bara muda atau lignit dengan kualitas yang lebih rendah, namun masih memiliki potensi ekonomi lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi analisis petrografi dan geokimia sangat efektif untuk memahami proses pembentukan serta kualitas batu bara. Selain itu, ditemukan pola pengendapan yang bersifat silikal pada formasi Urukin menunjukkan bahwa perubahan iklim masa lalu turut mengontrol pembentukan batu bara dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan eksplorasi di masa mendatang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada saran, saya siap menerima.